Kesal ditipu jual beli tanah, Agus nampaknya tak bisa bersabar lagi setelah uangnya hilang dan tak bisa dipertanggungjawabkan. Agus, seorang lelaki berusia 50 tahunan, bekerja sebagai PNS namun akhirnya dikeluarkan dari pekerjaannya karena masalah. Agus sendiri ingin menjadi pengusaha, dirinya kembali melihat tanah dan membeli sebidang tanah. Lewat teman bernama Samsul, Agus pun membelinya dengan cash, namun nampaknya beberapa lama nampak Agus merasa dirinya tertipu. Surat tanah tak pernah ada di tangan Agus, bahkan mengaku dibalik namakan pun tak ada Agus menerima apapun dari bukti kepemilikan tanah. Agus tertipu oleh Samsul, sahabatnya sendiri. Agus pun tak menyangka dirinya mempercayai Samsul, namun di belakang itu Samsul menipu dirinya. Beberapa kali Agus menagih uang lagi kepada Samsul, namun Samsul menghindar dan tak pernah bisa mengembalikan uang Agus. Bahkan pernah suatu hari Agus pun langsung datang ke rumah Samsul. Samsul tak ada menghindar lagi, hanya ada istrinya saja. Sudah meminta tolong kepada istri dari Samsul menitipkan pesan, namun nampaknya tak ada lagi pemberitaan dari Samsul. Agus akhirnya kesal. Padahal saat itu Agus melunasi dengan cepat karena iming-iming Samsul dengan janji-janji Samsul. Saat itu istri dari Samsul pun mengaku tak tahu apa-apa tentang permasalahan Samsul dengan Agus dan meminta Agus langsung menyelesaikannya dengan Samsul. Dirinya tak merasa terlibat dengan masalah ini. Bahkan istri dari Samsul tak tahu kalau sang suami menjual belikan tanah seseorang. Akhirnya kesabaran Agus pun hilang. Sahabatnya sendiri menipu dirinya dengan cara yang tak bagus. Agus pun mengajak dua orang teman lainnya untuk menghabisi sahabatnya Samsul. Dengan rencana yang matang, dua orang tersebut pun mau untuk membantu Agus menghabisi Samsul. Tak menunggu waktu lama, mereka bertiga langsung mengintai rumah Samsul. Tanggal 20 Februari 2020, Agus CS sudah ada di depan rumah Samsul menunggu di depan mobil Samsul. Saat itu, jam 9 Samsul keluar pamit ke istrinya, Samsul akan ke Pekanbaru. Samsul pun tanpa sadar diikuti Agus CS di jalanan yang sepi. Agus pun langsung memperhatikan mobil Samsul. Agus memaksa Samsul untuk masuk ke mobilnya. Di sana Samsul pun akhirnya jujur kalau tanah yang dijual memang sudah dijual ke orang lain. Bahkan uang Agus pun sudah tak ada di dirinya terpakai. Agus meminta uang ganti rugi kepada Samsul namun tak ada, hingga akhirnya Agus pun meminta mobil Samsul namun surat-suratnya ada di rumah. Saat itu Agus meminta David untuk datang ke rumah Samsul mengambil surat-surat mobil. David ke rumah Samsul, ada istri Samsul dengan berencana mengambil surat-surat mobil, namun istri Samsul tak memberikannya. Bukan tanpa alasan, istri Samsul merasa tak pernah bertemu dengan David dan sang suami pun tak pernah bercerita apapun tentang untuk menyerahkan surat-surat kepada orang lain. David kembali dengan tangan kosong membuat Agus makin geram kepada Samsul hingga akhirnya mereka memukuli Samsul. Samsul pun nampak tak berdaya. Kesal dengan semuanya, Agus bahkan mencekik Samsul dan menyakiti Samsul hingga tak bernapas. Sebelum Samsul tak bernyawa, istri Samsul menelpon Samsul dan dibolehkan diangkat oleh Agus. Namun nampaknya menurut istri Samsul, suara sang suami Samsul memang sudah bergetar. Kini, dengan kondisi Samsul yang sudah tak bernyawa, mereka mencari cara untuk membuang jasad Samsul. Tanpa rasa bersalah, Samsul dibuang dengan kondisi hanya memakai celana dalam, dan untuk menghilangkan jejak, mereka membakar mobil Samsul. Di rumah Samsul, istri dari Samsul kebingungan karena sang suami tak pulang ke rumah, bahkan kini tak bisa dihubungi. Beberapa waktu hingga menunggu Samsul tak kunjung datang, istri dari Samsul pun melaporkan kepada pihak kepolisian, menjelaskan kalau Samsul tak ada, bahkan tak pulang satu malam, dan menjelaskan kalau ada orang aneh datang ke rumahnya dengan meminta surat-surat mobil. Tak lupa istri dari korban pun memperlihatkan video CCTV lelaki yang datang ke rumahnya, yaitu David, yang tanpa David sadar di rumah Samsul ada CCTV. Setelah keesokan harinya, seorang warga menemukan jasad tak bernyawa hingga akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian langsung datang ke TKP olah perkara dan juga membawa jasad tersebut untuk diidentifikasi ke rumah sakit. Di rumah sakit, jasad tersebut diidentifikasi dan terekam dalam sidik jari kalau jasad tersebut bernama Samsul yang juga dilaporkan hilang di pihak kepolisian. Berdasarkan laporan dari istri Samsul serta memperlihatkan bukti CCTV ada lelaki aneh datang mencari surat-surat mobil, akhirnya pihak kepolisian tak menunggu waktu lama lagi mencari pria tersebut. Tak lama pihak kepolisian menangkap David dan David jujur kalau dirinya menghabisi Samsul atas perintah Agus. Tak lama Agus CS pun diamankan pihak kepolisian. Agus pun menyesal dan meminta maaf. Agus merasa dirinya kesal karena ditipu Samsul dan Samsul tak ada keinginan untuk membayar uangnya kembali.
Namun apapun alasannya menghabisi seseorang adalah salah, mereka bertiga diadili dan divonis hukuman seumur hidup. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus kali ini. Semoga kasus kali ini bisa dijadikan pelajaran hidup untuk kita semua. Ditunggu berita-berita selanjutnya dan kasus yang aku bawakan.